Dibenarkan atau diselamatkan oleh iman. Apa maksudnya? Cara mendapatkan keselamatan dalam perjanjian lama di bawah perjanjian Musa itu adalah tidak berbeda dengan cara memperoleh keselamatan dalam perjanjian baru di bawah perjanjian baru. Di bawah perjanjian baru di sini maksudnya adalah yaitu tentang makna korban Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan pekerjaan keimamatannya sebagai imam besar di bait suci surgawi. Yang sudah dijelaskan dalam video sebelumnya yang linknya tersedia di halaman deskripsi video ini. Sesungguhnya di kitab perjanjian lama dan di kitab perjanjian baru itu menuliskan bahwa keselamatan itu hanya oleh iman saja, bukan didapat melalui amal perbuatan atau usaha kita. Dan jika keselamatan itu dapat diraih dengan cara lain, misalnya melalui cara perbuatan baik kita, maka itu berarti bahwa keselamatan itu adalah suatu utang kepada kita. Sehingga itu menjadi sesuatu yang wajib bagi Sang Pencipta untuk memberikannya kepada kita supaya umatnya dapat selamat. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan itu oleh kasih karunia Allah melalui iman dan bukan merupakan kewajiban Allah. Demikian juga yang terjadi dengan Abraham. Abraham itu diselamatkan oleh iman dan bukan diselamatkan oleh karena perbuatannya. Kejadian 15 ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi pembenaran hanya oleh iman saja itu telah berlaku berabad-abad sebelum Rasul Paulus menuliskannya dalam kitab Roma. Roma 4 ayat 9, sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Bahkan pembenaran oleh iman itu sudah ada sejak dari Eden, yaitu tempat manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan tetapi jatuh dalam dosa, hingga sampai pada kedatangan Yesus ke dunia ini untuk yang kedua kalinya nanti, di mana keselamatan oleh kasih karunia selalu datang dalam cara yang sama. Dalam kedua ayat tadi bunyi kata diperhitungkan kepadanya atau dikreditkan kepadanya sebagai kebenaran, itu bukan berarti bahwa Abraham memiliki kebenaran yang sempurna. Meskipun kehidupan Abraham adalah kehidupan dengan iman dan penurutan, namun apa yang dilakukan Abraham bukanlah kehidupan dalam iman dan penurutan yang sempurna. Sebab setidaknya ada dua kelemahan yang dilakukan oleh Abraham. Yaitu Abraham menikahi Hagar karena tidak sabar dengan janji Allah, seperti yang diceritakan dalam Kejadian pasal 16. Dan juga Abraham berbohong tentang status istrinya di hadapan Firaun dan orang-orang Mesir, seperti yang tertulis dalam Kejadian 12 ayat 10. Kebenaran yang dikreditkan atau diperhitungkan kepada Abraham itu, karena Abraham masih punya kelemahan dan melakukan pelanggaran, yaitu ketika tidak lama setelah Allah menyatakan bahwa Abraham adalah benar. Kata Ibrani Hasab yang dalam kitab Kejadian 15 ayat 6 diterjemahkan dengan istilah diperhitungkan, sesungguhnya kata aslinya tersebut yang juga terdapat di ayat-ayat lainnya, sering diterjemahkan dengan memperhitungkan yang juga bermakna dikreditkan atau dibukukan. Bunyi terjemahan ayat-ayat tersebut banyak kita temukan dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Musa. Uniknya, seseorang atau sesuatu yang diperhitungkan atau dianggap sebagai sesuatu yang seseorang atau sesuatu itu tidaklah menggambarkan hal yang sebenarnya. Maksudnya seperti contoh penggunaan kata dalam peristiwa berikut ini. Rahel dan Lea mengakui bahwa ayah mereka menghitung atau menganggap atau memperhitungkan mereka sebagai orang asing. Padahal mereka adalah anak-anak perempuan ayahnya. Tertulis dalam Kejadian 31 ayat 15. Contoh lainnya adalah tentang perpuluhan orang Lewi itu dihitung atau dianggap seolah-olah itu adalah jagung dari pengirikan. Meskipun jelas bahwa itu bukanlah jagung. Seperti yang diceritakan dalam Bilangan 18 ayat 27 dan 30. Contoh lainnya kata memperhitungkan yang diterjemahkan atau dinyatakan dalam konteks korban. Seperti yang tertulis dalam Imamat 7 ayat 18 dan Imamat 17 ayat 1-4. Jika korban tertentu maksudnya adalah persembahan pendamaian tidak dimakan sampai hari yang ketiga, maka nilainya telah hilang dan itu tidak boleh diperhitungkan bagi keuntungan orang yang memberikan persembahan. Kitab Imamat 7 ayat 18 itu berbicara tentang suatu situasi di mana satu korban diperhitungkan bagi keuntungan orang berdosa yang kemudian berdiri di hadapan Allah dalam kebenaran. Yang dapat kita bandingkan dalam Imamat 17 ayat 1-4. Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa Allah sedang memperhitungkan orang berdosa sebagai orang benar, meskipun pribadi-pribadi mereka itu dalam kenyataan tidak benar. Jadi sama dengan keadaan yang diceritakan dalam perjanjian lama, maka meskipun kita pada hari ini banyak kesalahan, tetapi kita dapat diperhitungkan atau dikreditkan sebagai orang benar di pemandangan Allah. Dan itulah kebenaran ajaib yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kebenaran besar yang dinyatakan benar itu bukan karena hasil tindakan atau perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi itu diperoleh karena iman kita dalam apa yang Yesus telah perbuat kepada kita.
Dan itu adalah inti dari frasa yang sering kita dengar, yaitu kebenaran oleh iman. Yang harus dipahami bahwa bukanlah iman kita sendiri yang menjadikan kita benar. Tetapi iman itu adalah ibarat mesin di mana kita mendapatkan pemberian kebenaran. Itulah keindahan, rahasia, dan kemuliaan kekristenan. Dan konsep ajaib ini juga yang kita percayai sebagai orang Kristen pengikut Kristus. Bahwa melalui iman kepada Yesus Kristus, maka kita diperhitungkan benar di pemandangan Allah. Dan tentunya iman itu juga harus disertai dengan penurutan, penyucian, kesucian, perkembangan tabiat, dan kasih.